presentasikan laporan entrepreneurship esensial. Untuk bab ke-1 adalah problem yang ditemukan atau how make we. Nah, untuk problem yang pertama itu kurangnya waktu untuk mencuci dan merawat pakaian. Ya, teman-teman, bagi pekerja kantoran dan mahasiswa itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Apalagi untuk kayak penyandang disabilitas itu kan sangat sulit ya teman-teman untuk menjalankan aktivitas mencuci. Nah, yang kedua adalah kebutuhan untuk mengirim barang dengan cepat dan aman. Yang ketiga itu ada problem kesibukan yang sering membuat sulit untuk menyiapkan makanan sehat setiap hari. Banyak orang membutuhkan jasa untuk menyediakan makanan sehat ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah menyediakan hand sanitizer dan desinfektan menjadi hal yang penting di saat virus mewabah. Yang kelima adalah pet care service, membantu merawat pemeliharaannya saat pemiliknya sibuk. Nah, dari kelima ini saya memilih untuk problem kurangnya waktu untuk mencuci dan merawat pakaian, terutama bagi pekerja kantoran, mahasiswa, dan penyandang disabilitas. Nah, kita lanjut ke bab 2, Scamper solusi dari problem. Nah, metode Scamper ini adalah teknik kreatif yang digunakan untuk mendorong inovasi pemecahan masalah melalui 7 elemen, yaitu ada substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan rearrange. Dan untuk menggunakan metode Scamper ini, kita dapat merancang bisnis laundry yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya di Indonesia ya teman-teman, sekaligus mengatasi tantangan yang ada di perjalanan bisnisnya ya teman-teman. Nah, yang pertama substitute atau mengganti. Nah, sistem ini adalah kayak mengganti sistem manual dengan teknologi otomatis ya teman-teman untuk proses pencuciannya dan pengeringannya. Misalnya untuk penyuciannya kita akan menggunakan mesin cuci dan pengeringannya juga sama ya teman-teman. Nah, memungkinkan operasionalnya akan lebih hemat waktu, efisien, dan hemat tenaga ya tentunya ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah combine, yaitu menggabungkan. Nah, menggabungkan maksudnya di sini adalah untuk layanannya ya teman-teman, layanan laundry dengan platform e-commerce lokal untuk menawarkan paket khusus kepada customer, seperti layanan cuci khusus untuk barang-barang yang dibeli secara online. Lalu ada yang ketiga adalah adapt atau penyesuaian. Nah, sesuaikan bisnis dengan penerapan sistem pemesanan online yang memungkinkan pelanggan untuk memesan jasa laundry itu dengan handphone ya teman-teman, atau lainnya yang berbentuk digital ya teman-teman. Memilih jenis layanan dan mengatur jadwal penjemputan serta pengantaran secara fleksibel. Yang keempat adalah ada modify atau modifikasi, model bisnis dengan menawarkan layanan premium seperti penggunaan deterjen organik dan bahan pembersih yang ramah lingkungan dengan biaya tambahan yang wajar. Atau mungkin ada parfum pilihan ya teman-teman, seperti itu. Yang kelima adalah put another use, itu pemanfaatan untuk tujuan lainnya. Maksudnya adalah manfaatkan ruang tunggu atau area lobi untuk menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan dengan menyediakan fasilitas seperti area duduk, lalu penyediaan wifi gratis dan minuman ringan gratis lainnya ya teman-teman. Nah, mungkin boleh untuk makanan ringan lainnya. Nah, yang keenam adalah eliminate. Eliminate ini adalah menghilangkan seperti biaya tambahan yang tidak transparan,
terus penetapan harga yang jelas dan tetap ya teman-teman untuk setiap jenis layanan laundry yang ditawarkan kepada pelanggan. Maksudnya seperti biaya, misalkan ada laundry express. Jadi laundry expressnya ini bisa dikatakan dalam hitungan jam per jam ya teman-teman, bukan hitungan per hari juga gitu. Itu yang dimaksud dengan kita akan menghilangkan biaya tambahan yang tidak transparan gitu. Nah, yang ketujuh adalah rearrange, itu merombak strategi dengan mengembangkan model kemitraan dengan komunitas lokal seperti hotel, apartemen, dan kampus untuk menawarkan layanan laundry dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Dengan menerapkan pendekatan scamper ini, kita akan menciptakan ide-ide inovatif dan solusi yang relevan untuk bisnis laundry yang berkelanjutan dan diminati ya teman-teman. Nah, untuk bab ketiga itu adalah menjelaskan tentang subjek yang mengalami problem pengadaan jasa laundry. Siapa aja sih subjek yang mengalami problem dalam pengerjaan mencuci baju ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah mahasiswa yang tinggal di asrama atau kos-kosan. Nah, kesulitan mereka adalah menemukan jasa laundry yang terjangkau dan handal. Yang kedua adalah karyawan kantoran. Kebutuhan untuk memiliki pakaian kerja yang selalu rapi dan bersih, namun kendalanya adalah jadwal kerja yang padat sehingga sulit mengatur jadwal untuk mengurus laundry. Jadi biasanya kalau pekerja itu kan pergi pagi pulang malam. Nah, di situ kendala bagi karyawan kantoran. Jadi untuk fasilitas antar jemput ini hal yang sangat penting dan diharapkan oleh karyawan kantoran ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah ibu rumah tangga. Jangan salah teman-teman, ibu rumah tangga juga banyak yang keteteran untuk mengurus mencuci baju ya teman-teman, karena mungkin anaknya banyak atau tidak sempat untuk mengatur jam pekerjaan di rumah ya teman-teman. Jadi untuk laundry ini jasa yang sangat dibutuhkan oleh ibu rumah tangga juga. Nah, tantangan dalam mengelola pakaian seluruh anggota keluarga ini salah satunya ya teman-teman, terutama jika memiliki bayi atau anak kecil yang membutuhkan perhatian ekstra dalam pencucian pakaian. Jadi biasanya kalau bayi itu kan harus banyak diperhatiin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ibunya nyuci kan keteteran juga gitu. Atau mungkin ibunya mencuci pakaian si bayi karena kan kulitnya sensitif. Jadi dia hanya fokus kepada pakaian si bayinya saja untuk mencuci sendiri, tapi untuk mencuci pakaian suaminya, bahkan diri dia sendiri, mungkin dia akan menyerahkan pakaiannya kepada pihak jasa laundry. Nah, yang keempat adalah penyandang disabilitas. Keterbatasan mobilitas yang membuat mereka bergantung pada jasa laundry dengan harapan layanan yang diberikan cepat, mudah diakses dan berkualitas. Nah, yang mudah diakses ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ya teman-teman, karena mereka ada keterbatasan untuk mobile ke tempat laundry ya teman-teman. Nah, yang kelima adalah lansia. Lansia ini membutuhkan bantuan dalam urusan laundry karena keterbatasan fisik dan tenaganya ya teman-teman, dengan harapan mendapatkan layanan yang terpercaya dan dapat diandalkan tanpa resiko kerusakan atau kehilangan pakaian. Itu yang diharapkan oleh para lansia. Jadi lansia ini sebenarnya
bisa aja sih dia mencuci pakaian dia sendiri, cuman kadang lansia memang ada keterbatasan fisiknya ya teman-teman. Jadi dia niatnya mau mencuci sendiri tapi tenaga tidak ada gitu. Jadi untuk laundryan ini sangat dibutuhkan oleh lansia juga. Nah, di bab keempat adalah subjek yang dapat membantu dalam memberikan solusi pada problem pengadaan jasa laundry. Yang kesatu adalah manajemen operasional. Jadi seorang yang menguasai pengelolaan proses produksi operasional bisnis yang dapat membantu dalam mengoptimalkan efisiensi operasional atau penjadwalan plus manajemen sumber daya pada jasa laundry ya teman-teman. Ini sangat dibutuhkan di dalam bisnis laundry. Jadi ada manajemen operasionalnya. Nah, yang kedua itu manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jadi seorang yang menguasai pengelolaan arus barang, informasi dan finansial dari pemasok hingga konsumen akhir. Divisi ini wajib memastikan pengadaan bahan baku seperti deterjen, peralatan dan logistik yang efisien untuk mendukung operasional laundry. Nah, yang ketiga adalah manajemen kualitas. Seorang yang menguasai teknik dan prinsip untuk memastikan produk atau jasa yang untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Divisi ini menjamin layanan laundry berkualitas tinggi dengan minimal komplain dari pelanggan serta menerapkan kontrol kualitas pada setiap tahap prosesnya. Nah, kadang kayak ada yang kelunturan, ada barang yang ketinggalan, atau ada cucian yang kurang bersih. Untuk manajemen quality control ya teman-teman, ini sangat dibutuhkan banget karena banyak tempat laundry yang memiliki banyak komplainan itu karena manajemen quality-nya itu tidak dijalankan. Nah, yang keempat adalah manajemen keuangan sebagai pengelola keuangan. Yaitu seseorang yang menguasai cara mengontrol anggaran dan investasi dalam bisnis. Divisi ini membantu dalam pengelolaan biaya operasional, penentuan harga layanan dan perencanaan keuangan yang efektif untuk jasa laundry. Yang kelima itu teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi orang tersebut dia ini ahli dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mengelola dan memproses semua informasi dengan mengimplementasikan sistem manajemen laundry berbasis teknologi seperti aplikasi pemesanan online, pelacakan pakaian, dan manajemen inventaris secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Ini sangat membantu untuk pelacakan dari customernya sendiri. Jadi dia tahu nih, dia bisa customer bisa nge-track pesanan baju saya sudah sampai mana ya gitu, sudah dicuci belum ya, atau sudah lagi proses pengeringan atau pempackingan gitu teman-teman. Nah, yang keenam adalah pemasaran dan strategi bisnis. Seorang ahli yang menguasai cara memasarkan produk atau jasa ya, dan merancang strategi bisnis yang efektif. Jadi nggak cuman proses pencucian dan pengeringan sampai packing aja ya teman-teman. Jadi memang harus ada sistem pemasaran dan strategi bisnisnya. Jadi nggak hanya ada customer offline yang datang, tapi juga ada customer online yang datang ya teman-teman.
Nah, yang ketujuh adalah pengadaan fasilitas antar jemput pakaian kotor. Jadi tugasnya adalah dia ini memiliki flexibility yang menguasai rute perjalanan dan mampu mengingat alamat-alamat customer untuk diantar jemput pakaiannya yang akan menjadi ini akan menjadi penawaran fasilitas yang utama harusnya, karena banyak banget tempat laundry ya, dari tempat ke tempat itu bersaingnya bukan hanya kualitas pencuciannya saja, tapi untuk fasilitasnya mereka juga harus bersaing ya teman-teman. Jadi fasilitas untuk antar jemput itu sangat utama menurut saya. Tuh. Dengan meningkatkan visibilitas jasa laundry melalui strategi pemasaran yang tepat seperti kampanye, promosi, branding, dan penggunaan media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan ya teman-teman. Selanjutnya di bab 5, list resiko dari masing-masing solusi yang muncul dari metode Scamper. Yang pertama adalah resiko yang timbul dari penerapan teknik substitut ya dalam bisnis laundry. Itu yang pertama, ada kualitas yang menurun. Misalnya mengganti bahan deterjen atau pelarut dengan alternatif lebih murah dan mengurangi kualitas pencucian yang mungkin tidak efektif membersihkan pakaian, bahkan merusak kain. Nah, itu sangat merugikan ya teman-teman. Itu jangan pernah dicoba. Nah, yang dan berikutnya adalah yang kedua, dalam metode Scamper, teknik combine itu melibatkan penggabungan dua atau lebih elemen atau fitur ya teman-teman untuk menciptakan sesuatu yang baru atau lebih baik. Ada beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Itu yang pertama, kompleksitas operasional. Yang kedua, kenaikan biaya. Nah, saya akan menjabarkan masing-masingnya. Jadi kalau yang pertama itu kompleksitas operasional adalah menggabungkan beberapa layanan atau fitur dalam meningkatkan kompleksitas operasional yang mungkin memerlukan lebih banyak pelatihan untuk staff dan staffnya ya teman-teman. Jadi kalau belum siap itu ada potensi kesalahan. Nah, yang berikutnya adalah kenaikan biaya. Ini maksudnya penggabungan layanan mungkin memerlukan investasi tambahan dalam bentuk peralatan, bahan, atau sumber daya manusia yang dapat meningkatkan biaya operasional meningkat ya teman-teman. Yang ketiga adalah metode Scamper, teknik atau penyesuaian. Resikonya yang mungkin timbul dari penerapan tersebut adalah kompatibilitas. Tidak semua metode atau teknologi yang diadaptasi mungkin compatible ya teman-teman dengan sistem yang sudah ada, yang dapat menyebabkan masalah integrasi dan operasional. Nah, yang kedua adalah kesulitan pengukuran. Menilai efektivitas dari adaptasi baru mungkin memerlukan waktu, dan jika adaptasi tersebut tidak segera memberikan hasil yang diharapkan, hal ini akan membingungkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Ini akan memperlambat proses ya teman-teman, proses penjualan jasa. Yang berikutnya adalah metode Scamper, teknik modify, yaitu mengubah. Hal ini dapat mendatangkan resiko ya teman-teman. Yang pertama, biaya implementasi. Jadi modifikasi bisa memerlukan investasi dalam bentuk peralatan baru, bahan tambahan, atau pelatihan staff yang bisa menjadi beban biaya tambahan
bisnisnya ya teman-teman. Nah yang kedua adalah gangguan dalam proses kerja. Implementasi perubahan bisa menyebabkan gangguan sementara dalam proses kerja yang dapat mengakibatkan penundaan dan penurunan efisiensi layanan. Yang kelima adalah scamper technique put to another use. Jadi resikonya adalah kerusakan peralatan. Yang pertama kerusakan peralatan. Jadi maksudnya adalah peralatan yang digunakan di luar spesifikasi aslinya bisa mengalami kerusakan lebih cepat atau bahkan tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan biaya perbaikan atau penggantian yang sangat tinggi. Nah yang kedua adalah keamanan dan keselamatan. Menggunakan bahan kimia atau peralatan untuk tujuan yang tidak diinginkan bisa menimbulkan resiko keselamatan dan kesehatan bagi karyawan maupun pelanggan. Nah misalnya deterjen yang diformulasikan untuk pakaian mungkin tidak aman digunakan untuk membersihkan barang lain gitu teman-teman. Nah yang berikutnya adalah yang keenam, scamper teknik eliminate ya, untuk menghilangkan. Jadi resikonya adalah kehilangan keunggulan kompetitif, yaitu maksudnya menghapus fitur atau layanan tambahan yang membedakan bisnis kita dari kompetitor, dapat mengurangi keunggulan kompetitif yang bisa membuat pelanggan beralih ke penyedia lain jasa lainnya. Nah yang kedua adalah kesulitan penyesuaian. Jadi kalau menghilangkan elemen tertentu dapat memerlukan penyesuaian besar dalam prosedur operasional yang mungkin sulit diimplementasikan tanpa pelatihan atau panduan yang memadai. Jadi ini sangat menghambat ya teman-teman. Nah yang berikutnya yang ketujuh itu ada metode scamper teknik rearrange atau menata ulang atau disebut juga merombak ya teman-teman. melibatkan pengubah urutan atau struktur elemen ataupun proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis jasa laundry. Yaitu resikonya adalah yang pertama, gangguan operasional. Mengubah urutan proses laundry dapat menyebabkan gangguan sementara dalam operasional sehari-hari yang bisa mengakibatkan keterlambatan layanan. Yang kedua, ketidakcocokan dengan peralatan. Urutan atau tata letak baru mungkin tidak sesuai dengan desain peralatan yang ada, yang bisa mengakibatkan ketidakefisienan atau bahkan kerusakan ya teman-teman, kerusakan peralatan. Nah yang terakhir adalah bab ke-6, stream entrepreneurship, yaitu maksudnya saya pilihan solusi yang bisa dijadikan peluang di kemudian harinya. Itu saya memilih untuk adapt atau penyesuaian. Jadi penyesuaian bisnis dengan menerapkan sistem pemesanan online yang memungkinkan pelanggan untuk memesan jasa laundry, memilih jenis layanan dan mengatur jadwal penjemputan serta pengantaran secara fleksibel. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena untuk realisasinya adalah mereka butuh yang cepat gitu. Yang cepat untuk saat ini adalah online gitu teman-teman. Nah yang kedua adalah stream entrepreneurship, yaitu profil dari atasan untuk salah satu solusi yang dirancang dari metode scamper. Itu ada modify. Jadi modifikasi model bisnis dengan menawarkan layanan premium seperti penggunaan deterjen organik dan bahan pembersih yang ramah lingkungan dengan biaya tambahan yang wajar. Nah, untuk dari atasan, untuk salah satu solusi yang dipilih adalah modifikasi ya teman-teman gitu. Nah, terakhir pembahasan dari saya untuk layanan antar jemput baju pakaian kotor ini sebagai referensi
Selanjutnya saya tampilkan gambar-gambar sebagai berikut. Ya, terima kasih rekan-rekan sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.